Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan nama saya adalah Burhan Arif Motohar. Di sini sebagai perwakilan dalam menyampaikan penelitian dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Pupuk pada Bawang Merah dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) oleh saya sendiri dan Ibu Lisna Jahrotun, STMCS. Mari kita awali dengan alasan melakukan penelitian ini. Yang pertama adalah bawang merah merupakan salah satu tanaman yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, dengan tersebarnya tanaman bawang merah tersebut, tanaman bawang merah ini menjadi salah satu sumber pendapatan bagi para petani, dan tidak terkecuali petani di Dusun Sono, Parangtritis, Kretek, Bantul ini. Nah, dari hasil wawancara, seringkali panen yang dihasilkan kurang bagus atau bahkan dapat dianggap gagal karena kesalahan pada pupuk yang digunakan. Kemudian yang keempat, metode yang digunakan dalam memilih pupuk itu masih berupa pertukaran pikiran dalam kelompok tani dan belum menggunakan metode yang ilmiah. Nah, empat poin itu adalah alasan mengapa dilakukannya penelitian ini. Kemudian data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu terdapat data kriteria dan data alternatif, di mana data kriteria terdapat 7 kriteria dengan subkriteria masing-masing, dan data alternatif yaitu berjumlah 5. Dalam use case diagram dapat dilihat bahwa dalam sistem ini menggunakan 3 aktor, yaitu admin, pakar, dan pengguna, di mana masing-masing aktor memiliki peran mereka sendiri. Kemudian dapat dilihat pada diagram berikut, merupakan tabel-tabel dalam database yang akan digunakan pada sistem ini, di mana tabel-tabel tersebut saling berrelasi. Tabel yang digunakan yaitu adalah tabel user yang akan diberikan berdasarkan level aktornya tadi, sesuai dengan aktornya. Kemudian ada tabel kriteria, tabel perbandingan kriteria, dan kemudian ada tabel pengetahuan kriteria, tabel PV kriteria, tabel subkriteria, tabel perbandingan subkriteria, tabel PV subkriteria, tabel alternatif, tabel perbandingan alternatif, tabel PV alternatif, tabel IR yang nanti akan menampung nilai random index yang diperlukan. Kemudian ada yang terakhir adalah tabel rankingan yang merupakan hasil akhirnya nanti, menampung hasil akhir. Nah, mulai dari sini maka kita sudah masuk ke dalam langkah metode AHP yang dimulai dengan melakukan perbandingan dengan skala 1 sampai 9. Dan di sini tertampil data perbandingan antara kriteria 1 dengan kriteria yang lainnya yang akan digunakan dalam sistem. Ini misalnya K1 dibanding K1, jelas 1 ya, karena dibandingkan dengan kriteria itu sendiri. Kemudian K1 dibandingkan K2 itu 1/8. K1 dibandingkan dengan K3 yaitu adalah 3. Selanjutnya, jika sudah mendapatkan perbandingan antar kriteria, maka dibandingkan pula data subkriteria pada masing-masing kriteria tersebut. Nah, di sini kita dapat dilihat perbandingan subkriteria pada kriteria K1, K2, K3, dan K4. Nah, melanjutkan perbandingan subkriteria sebelumnya, di sini kita dapat melihat perbandingan subkriteria pada kriteria K5, K6, dan K7. Kemudian tiba pada bagian pencarian bobot kriteria, di mana yang pertama dilakukan adalah pada perbandingan kriteria tadi, pada masing-masing kolom itu dijumlahkan, dan akhirnya mendapatkan total. Kemudian selanjutnya dilakukan normalisasi, di mana normalisasi ini dilakukan dengan membagi tiap kolom dengan jumlah total tadi. Dan setelah semuanya ketemu, baru kita cari bobot prioritasnya, di mana dengan cara ini pada masing-masing baris dijumlahkan semua, terus dibagi dengan jumlah elemen atau jumlah kriteria di sini, yaitu jumlahnya 7. Setelah ini
dijumlahkan kemudian dibagi dengan 7 dan didapatkan hasil bobot prioritas. Karena sudah mendapatkan bobot prioritas kriteria, maka kita cek konsistensinya, apakah sudah baik atau perlu dilakukan perbandingan ulang kriteria ini. Nah, di sini yang pertama kali dilakukan adalah mencari jumlah dari perkalian antara perbandingan kriteria dengan bobot prioritas kriteria. Di sini misalnya pada baris K1, kolom K1 ini dikali dengan bobot prioritas K1 dan kolom K2 dikali dengan bobot prioritas K2 dan seterusnya sampai K7, kemudian hasilnya nanti dijumlahkan sehingga didapatkanlah hasil berikut ini. Nah, kemudian untuk baris K2 juga dilakukan hal sama dan dijumlahkan kemudian sampai K7 sehingga didapatkan nilainya sebagai berikut. Nah, setelah nilainya didapatkan, kemudian dibagi dengan bobot prioritas yang bersangkutan. Misalnya seperti ini. Karena ini jumlahnya pada baris K1 tadi sudah ditemukan, maka dibagi dengan bobot prioritas K1, dibagi dengan ini. Untuk K2 juga hasilnya dibagi dengan ini, bobot prioritas K2. Dan setelah ditemukan hasil bagi dengan bobot prioritas kriteria, maka itu dijumlahkan. Nah, kemudian dicari rata-ratanya dengan membagi dengan banyaknya elemen, yaitu kriterianya jumlahnya 7, berarti dibagi dengan 7, sehingga didapatkan hasil 7,59 sekian. Kemudianlah baru dicari konsistensi indeks dengan rumus lambda max dikurangi n dibagi n kurangi 1. N adalah banyaknya elemen dan lambda max adalah rata-rata hasil rata-rata ini. Nah, kemudian CI ini ditemukan dengan hasil 0,0992. Nah, ini nanti CI digunakan untuk mencari konsistensi rasio dengan rumus CI dibagi IR. Nah, karena CI sudah ditemukan nilainya, maka kita mencari nilai IR atau indeks random konsistensi. Cara mencarinya tinggal melihat pada tabel berikut. Nah, ini diketahui ukuran matriks karena kita menggunakan ukuran matriks 7 sesuai dengan jumlah kriterianya yang digunakan. Maka kita lihat nilai indeksnya berapa di bagian ukuran matriks 7 ini. Nah, ditemukan nilai IR-nya adalah 1,32. Jadi ini yang dipakai. Jadi CR-nya adalah 0,0992 dibagi 1,32 dengan hasilnya adalah 0,0751. Nah, hasil disebut konsisten jika berada dalam rentang 0 sampai 0,1 atau di bawah 10%. Nah, dari perhitungan ini, karena CR itu dalam rentang 0 sampai 0,1, maka perbandingan kriteria sudah dikatakan sudah konsisten. Nah, kemudian pada bagian bobot subkriteria ini caranya sama dengan mencari bobot kriteria. Nah, tapi pada bagian terakhir setelah kita menemukan bobot prioritas dari subkriteria ini, kita harus mengubah nilainya dengan cara membagi bobot prioritas dengan bobot prioritas tertinggi. Ini di sini kan bobot prioritasnya 0,6479, yang paling tinggi, kemudian dibagi dengan ini. Masing-masing ini dibagi dengan yang paling tinggi bobot prioritas dan ditemukan nilai baru. Nah, selanjutnya kita juga perlu mencari konsistensi dari subkriteria tersebut. Gimana caranya masih sama, dan kali ini yang digunakan dalam perhitungan juga masih bobot prioritas subkriteria pada bagian yang ini. Ini nanti akan digunakan pada saat perbandingan alternatif. Tapi untuk menghitung konsistensi subkriteria yang digunakan masih berupa bobot prioritas yang ini. Kemudian di sini ditemukan bahwa sudah konsisten subkriteria K1 karena berada dalam rentang 0 sampai 0,1 konsistensi rasionya. Nah, kemudian pada saat ini kita dapat melihat bobot subkriteria dari kriteria K2, K3, K4, K5, K6, dan K7. Dan di sini juga sudah dihitung CR-nya dan semuanya sudah dianggap konsisten karena CR dalam rentang 0 sampai 0,1.
Nah, setelah mendapatkan semua nilai bobot prioritas dari kriteria dan subkriteria, maka selanjutnya adalah masuk ke dalam rankingan. Yang mana pertama, kita harus membandingkan alternatif sebelum melakukan rankingan. Nah, di sini pada tabel ini dapat dilihat perbandingan alternatif, 5 alternatif sesuai dengan kriteria dan subkriterianya masing-masing. Misalnya seperti AP1 dibandingkan pada kriteria 1, yaitu masuk ke dalam kategori subkriteria 15.000 sampai 30.000. Untuk AP2 dalam kategori kriteria 1 itu masuk pada subkriteria lebih dari 30.000. Nah, kemudian dari tabel perbandingan tersebut kita diubah dalam bentuk bobot prioritas subkriteria seperti ini. Dan kemudian jangan lupa untuk ditambahkan bobot prioritas kriteria di atasnya, karena ini nanti kemudian bobot prioritas subkriteria ini dari alternatif, setiap alternatif ini, masing-masing alternatif ini, nanti setiap kolomnya ini akan dikalikan dengan bobot prioritas kriteria. Nah, sebenarnya seperti misalnya AP1, kolom AP1K1 akan dikalikan dengan kolom kriteria K1. Kemudian AP1K2 akan dikalikan dengan kriteria K2. Itu seterusnya, semuanya akan dikalikan. Masing-masing di sini kolom akan dikalikan. Nah, kemudian tabel ini merupakan tabel hasil dari perkalian tersebut. Nah, setelah mendapatkan hasilnya, maka akan dijumlahkan semuanya. Setiap baris itu dijumlahkan dan hasilnya didapatkan nilai akhirnya. Nah, di sini kemudian kita dapat merankingkan dengan nilai yang paling tinggi. Ya, dan di sini ditemukan alternatif pupuk AP1 adalah yang paling tinggi dengan nilai 0,9108. Kemudian berikut beberapa gambar dari implementasi sistem yang telah dibangun. Di sini merupakan gambar dari pada saat perbandingan kriteria, dan di sini gambar saat perbandingan subkriteria. Kemudian di sini merupakan gambar saat perbandingan alternatif, dan di sini adalah gambar saat hasil akhirnya keluar, yaitu berupa perankingan. Dari penelitian ini didapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, sistem ini dapat membantu pihak petani di Dusun Sonoparang Tritis Kretek Bantul dalam melakukan pemilihan pupuk bawang merah dengan cara yang lebih cepat dan mudah. 2. Pengujian yang telah dilakukan diantaranya yaitu uji validasi, di mana didapatkan hasil perhitungan sistem sama dengan hasil perhitungan manual. Pengujian black box dengan hasil 100% pada sisi fungsionalitas fitur yang diuji, dan sistem usability testing SOS dengan 15 respon mendapatkan hasil skor 81,83 dan jatuh ke dalam kategori acceptable, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem yang dibangun telah dapat dan layak digunakan. Tidak terasa bahwa presentasi saya telah berakhir. Terima kasih telah menyimak apa yang telah saya sampaikan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.